Pak, kos pabrik itu yang optimal gimana sih, Pak? Gampang, nanti kita bahas. Ngopi dulu sih ya. Oke. Rekan-rekan manufaktur. Video kali ini menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya bagaimana sih kos manufaktur atau kos pabrik yang optimal. Ya, eh, rasanya semua pabrik telah melakukan optimalisasi bagaimana untuk menurunkan kos-kos yang tidak penting ya. Tetapi banyak sekali lupa akan bagaimana merancang kos yang optimal ya, kos yang optimal. Bagi pabrik yang sudah berjalan berlangsung cukup lama ya, banyak sebenarnya kos-kos yang tidak efisien ya, terbuang jadi waste cost lah ya. Jadi ada pabrik dalam pabrik seperti rework dan sebagainya ya. Nah, jadi menyusun kos atau anggaran dalam pabrik itu adalah menyusun HPP yang baik ya. Jadi harga itu adalah berdasarkan seluruh aktivitas, bukan berdasarkan berapa harga di pasar ya. Harus dibuatkan dulu kos-kos atau biaya-biaya yang berdasarkan aktivitas. Nah, sebelumnya kami sudah menyampaikan juga bagaimana membangun atau merancang sebuah aktivitas yang baik. Bisa menggunakan tools FMEA, Failure Mode Effect Analysis juga bisa ya, boleh. Nah, atau pakai tools-tools yang lain, silakan ya, itu tergantung dari mana yang Anda rasa paling nyaman untuk melakukannya. Tetapi menyusun anggaran ini harus semua bagian terkait ya, mulai dari cost material ya, cost material dalam arti raw material ya. Ada yang kalau perusahaannya itu hanya sub assembly, assembly ya, assembly membeli material-material yang sudah menjadi sub assembly ya, ataupun ada perusahaan-perusahaan yang memang membuat eh, material produknya itu semi finished good ya. Ada, nah bermacam-macam. Yang penting itu adalah di breakdown dulu semua aktivitas dalam pabrik. Nah, kemudian aktivitas-aktivitas yang ada di pabrik itu dibuat ya rancangannya, material apa, mesin apa, energinya berapa, terus kemudian di sana harus ada juga ya kos-kos lainnya. Nah, ini kalau sudah disusun dari proses demi proses dan eh, aktivitas itu yang ada di proses tersebut baru terlihat terancang di sana bahwa APP-nya sekian. Misalnya katakanlah untuk membuat satu produk itu produk A nilainya 20.000. Nah, sementara targetnya harus harga jualnya 20.000 ya pasti rugi ya. Nah, karena ada cost lain lagi nanti ya, cost marketing juga dan sebagainya. Oleh karena itu tekan, misalnya targetnya 15.000 ya. Nah, dari 15.000 target ini, apa yang bisa diredus ya, dikurangin. Misalnya, coba dilakukan audit energi ya, energi. Dalam arti, mungkin perusahaan itu menggunakan sumber energinya dari PLN, ataukah dari power plant, atau sebagainya ya. Nah, ini bisa diaudit ya, diaudit. Misalnya, cost-nya terlalu tinggi. Apa yang terjadi? Maka dilihat adakah yang kebocoran-kebocoran dari energi tersebut ya. Bisa saja eh, ternyata kalau dari PLN misalnya di induknya atau tidak ada menggunakan kapasitor bank atau kapasitor banknya sudah rusak ya, tidak berfungsi sehingga di sana turun naiknya listrik terlalu tinggi ya. Nah, kemudian bisa juga kabel yang sudah tua ya, yang kabel itu sama seperti sistem kelistrikan ini mirip sama ya, sama filosofinya dengan pipa air ya, semakin kalau pipa air itu semakin lama maka semakin ada keraknya ya, scaling di dalamnya. Nah, akhirnya apa? Untuk mendapatkan kan
debit air yang banyak, maka pressure-nya akan tinggi ya, karena pipanya sudah banyak scaling kan gitu ya. Jadi akhirnya membutuhkan energi yang tinggi. Nah sama, listrik juga, kabel-kabel itu filosofinya prinsipnya sama dengan pipa ya. Semakin dia nanti lama ya, itu konduktornya semakin kecil ya. Jadi semakin misalnya tadinya bisa mencapai 99 atau sampai 100% konduktornya, maka bisa aja kalau semakin lama itu kena kerusakan degradasi dari mutu kabel bisa menjadi 60% ya. Itu sudah layak diganti ya. Nah, semuanya seperti itu. Di audit energinya itu dari ujung dari hulu ke hilir ya, sampai kepada perangkat atau mesin-mesin kita ya, ataupun utility. Itu bisa dilakukan untuk meredus cost energi. Kalau dia batu bara, mungkin boilernya sudah tidak layak ya, artinya sudah tidak berfungsi dengan baik, mungkin ada kerusakan-kerusakan atau maintenance yang kurang baik. Nah, untuk perawatan-perawatan ini nanti ada di video berikutnya yang bagaimana preventif dan eh, prediktif, preventif dan kuratif maintenance ya, itu akan kita bahas. Nah, ini adalah garis besar dulu cost-cost itu, cost energi, cost manpower juga itu biasanya gede ya. Nah, ini perusahaan seringkali kalau ada kenaikan gaji di akhir tahun untuk menjelang tahun yang baru, itu biasanya ribut ya. Itu menjadi momok selalu ya, padahal itu hal yang sepele ya. Nah, kenapa sepele? Cost manpower yang tidak besar seharusnya ya, kalau diperhitungkan dengan baik ya. Nah, misalnya satu proses katakan membuat produk A ya, membutuhkan 100 manpower. Apakah memang harus 100? Ternyata cuma 60 kalau diefisiensikan. Dihitung cycle time-nya dan sebagainya ya. Mungkin ada kendala akhirnya butuh 100 karena ada proses yang tidak yang double proses yang akhirnya menjadi pabrik dalam pabrik atau rework ya. Nah, ini bermasalah ya. Proses rework ini adalah cost yang membuat hantunya operasional pabrik ya. Akhirnya menambah cost dengan menambah manpower. Bahkan ada yang menambah proses kerja, ada menambah jig ataupun alat bantu lagi. Nah, ini sebenarnya bermasalah. Lihatlah di sana proses apa yang bermasalah itu sehingga menambah beban, menambah manpower. Harusnya 60 menjadi 100 manpower itu sering. Pengalaman kami di pabrik itu sering terjadi. Sehingga beban cost itu manpower dianggap gede. Nah, bila menaikkan 5% saja akhir tahun, itu sudah bingung ya, apalagi 10%. Nah, padahal jangankan 10%, 50% pun sanggup kalau memang efisiensi dalam hal perhitungan manpower ya, kebutuhan manpower itu. Jangan pernah melakukan rework ya. Itu prinsipnya. Dan juga kapasitas dari satu manpower harus dihitung ya, cycle time-nya harus benar. Nah, apakah sudah dilakukan cycle time-nya? Misalnya satu manpower harusnya bisa melakukan eh, memperoleh output misalnya per jam 100 ternyata cuma bisa 50 bahkan 20 misalnya ya. Nah, itu kenapa? Apakah karena manpower-nya kurang terlatih? Apakah motivasi manpower-nya? Apakah alat bantu kerjanya tidak baik? Apakah posisi kerjanya kurang nyaman? Ya, bisa juga terjadi fatigue ya atau kecapean, lelah dan sebagainya. Ini harus diaudit ya, lakukan audit tersebut. Ini kos-kos dari biaya-biaya yang indikator-indikator biaya atau komponen biaya tadi yang bikin akhirnya kos itu tidak efisien, gede ya. Itulah pabrik-pabrik kita selalu kalah bersaing dengan pabrik-pabrik luar ya, terutama dari Cina, Vietnam yang betul-betul produktivitinya tinggi karena perhitungannya matang ya. Kalau kita tidak. Mayoritas pabrik kita itu 90% bisa kami katakan bahwa tidak efisien ya. Semuanya makanya seringkali membuat biang keroknya adalah pemerintah yang mengatakan begini begitu sehingga kita selalu kalah bersaing dengan luar dan sebagainya. Padahal internal kita sendiri kita tidak fokus pada pabrik kita ya. Pabrik kita itu bagaimana? Apakah sudah efisien? Kalau sudah optimal, kami yakin bahwa pabrik-pabrik kita ini mampu untuk ekspor keluar ya, bukan hanya untuk
konsumsi dalam negeri ya. Sekarang konsumsi dalam negeri pun kita kalah bersaing ya untuk pasar dalam negeri. Kenapa? Karena masuknya produk-produk asing yang begitu murah dan berkualitas. Produk kita sudah tidak berkualitas, harganya pun mahal ya, bahkan banyak bangkrut. Nah, itulah yang tidak pernah dilakukan. Nah, kemalasan-kemalasan di dalam pabrik ini biasa terjadi itu adalah bukan karena hanya karena owner ya. Kasihan owner itu ya. Ini adalah karena eh, terutama karena direkturnya atau kepala pabrik juga ya, semua terkait ini malas untuk bekerja sama ya, malas untuk melakukan improvement. Karena apa? Karena tidak ada komunikasi. Komunikasi untuk merancang supaya pabrik ini efisien dan apa yang didapat oleh karyawan yang melakukan itu. Ya, inilah yang harusnya ada target-target. Misalnya kalau pencapaian produk sekian dengan manpower cukup sekian dan ya misalnya produk bisa mencapai 1.000 piece dengan manpower 100 yang biasanya 200 ya itu harus mendapat penghargaan ya. Itulah yang dikatakan bonus productivity yang mungkin dilakukan setiap bulan ya, bukan setiap tahun, setiap bulan ya. Pencapaian itu kan bisa diukur setiap bulan ya. Nah, ini harusnya semuanya mendapat harga yang sama atau ya proporsional yang sama untuk kalau bonus menurut kami harus sama rata sama rasa. Gaji bisa berbeda ya. Kenapa? Gaji adalah berbeda dengan bonus. Gaji itu adalah kompetensi kita, kemampuan kita, apa yang kita hasilkan. Kalau bonus adalah itu adalah pencapaian organisasi secara keseluruhan dari mulai tukang rumput, satpam dan sebagainya ya. Sama. Itu adalah satu kontribusi yang sama, kerjasama. Namanya kerjasama ya hasilnya harus sama-sama. Ya, tapi kalau untuk individu gajinya adalah performa masing-masing ya yang diukur tiap tahun, bukan ditentukan oleh pemerintah, bukan ditentukan UMK, ya harus ditentukan oleh performan. Nah, itu yang mungkin menjadi momok selalu di akhir tahun dan kos-kos itu tinggi karena tidak adanya motivasi ya. Nah, motivasi ini harus dibangun dari pimpinannya, pimpinan pabriknya, bagaimana ini harus kita target kita dan semua itu harus memiliki komitmen ya. Dengan komunikasi yang baik, maka komitmennya ada. Nah, itulah optimalisasi sebuah pabrik. Kalau secara ini yang kami sampaikan adalah secara global, secara garis besar. Apabila Anda bertanya lebih detail, silakan di komentar nanti, di kolom komentar akan kami jawab, baik dengan tulisan ataupun nanti dengan video, atau bisa menghubungi kami langsung dengan kita akan berdiskusi lebih detail terhadap kasus di pabrik Anda, case by case ya, karena setiap pabrik akan berbeda kasusnya. Tapi secara garis besar, untuk optimalisasi pabrik ini harus konsisten dan fokus pada masalah ya, pada fokus pada penyelesaian atau solusinya. Lihatlah masalahnya apa, fokus untuk solusinya. Jadi buat breakdown, terutama breakdown setiap produk ya, setiap produk. Kalau Anda memiliki produk itu 100 jenis, maka setiap jenisnya harus ada HPP-nya ya, bukan berdasarkan harga pasar ya. Pasar itu adalah persaingan. Nah, kita bisa saja jauh di harga pasar itu. Ya, bahkan bisa juga kita, waduh, ini kegedean. Nah, HPP-nya dilihat, HPP kita. Harga pasar misalnya 100.000 per unit, nah, ternyata kita bikin 90, jangan-jangan yang 90 kita bikin ini rugi ya. Kenapa? Karena bisa aja HPP kita sudah 150. Nah, tidak tahu apa yang terjadi. Yang terjadi adalah rugi, kerugian, bangkrut tiba-tiba tanpa ada analisis. Nah ini kalau kita analisis satu persatu, kita setiap produk di breakdown, kenapa produk kita lebih tinggi atau sama dengan harga pasar sehingga kita tidak bisa mendapat profit. Ya, itu yang dianalisis. Jadi HPP-nya itu satu persatu, bukan garis besar. Ya. Satu persatu di breakdown. Kalau manpower, kenapa manpowernya tinggi? Nah, outputnya harusnya berapa untuk per satu manpower dan sebenarnya butuh untuk satu proses itu berapa orang. Nah, itu harus dianalisis. Energinya, harga, bahan baku, mungkin bisa mencari bahan baku yang lebih murah atau dan berkualitas atau mensubstitusi, mengganti bahan baku itu dengan bahan baku yang lain, jenis yang lain yang lebih
murah tapi berkualitas. Nah, ini adalah fungsi-fungsi di dalam SCM-nya juga nanti yang seperti di video-video kami sudah kami sampaikan ya. Nah, demikian mungkin secara garis besar untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan terkait bagaimana sih optimalisasi cost atau biaya di dalam pabrik. Demikian jawaban kami. Semoga bisa membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah di pabrik Anda dan semoga mampu bersaing harga di pasaran dan industri kita, industri di Indonesia semakin maju. Terima kasih. Salam productivity.